Hai, sebelum mulai videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Kesah Umay, dan juga jangan lupa nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita kisah-kisah seru dari Kesah Umay. Terima kasih. Hai semua, channel Kesah Umay hari ini akan mengangkat cerita tentang seorang pria baik yang mencintai keluarganya. Cerita ini terjadi di tahun 2007 di sebuah desa yang bernama Rolando di San Diego, California, Amerika Serikat. Rolando Village ini sebuah desa yang dirancang sebagai lokasi tempat tinggal yang nyaman, tenang, dan damai. Tempat yang tepat untuk membangun rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Meskipun disebut desa, tetapi fasilitas publiknya lengkap seperti sekolah, pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, juga tempat hiburan umum. Banyak sekali taman atau area terbuka untuk publik bersantai bersama keluarga mereka. Di Rolando Village ini tinggal keluarga Timothy McNeil, istrinya Doreen Hansen beserta anak Doreen yaitu Bray Hansen. Tim, nama panggilan Timothy Kelly McNeil ini seorang yang sukses dalam karirnya sebagai pengacara. Ketika Tim muda, setelah lulus dari pendidikan hukum pada bulan Juli 1968, Tim menikah dengan Barbara Lamb di San Diego. Mereka dikaruniai 2 orang putri, yaitu Kelly yang usianya sangat singkat, hanya 2 minggu setelah lahir kemudian meninggal, dan putri kedua mereka Erin Ann McNeil. Setelah 25 tahun menikah, Tim dan Barbara memutuskan untuk berpisah, dan sekitar 11 tahun kemudian setelah berpisah itu, tepatnya tanggal 9 Januari 2006, Barbara meninggal karena gagal jantung kongestif yang dipicu oleh komplikasi dari pengobatan radiasi yang diberikan untuk mengatasi beberapa serangan kanker. Lalu pada bulan April 2001, Tim menikah lagi dengan Doreen Hansen, seorang guru matematika dan guru bahasa Spanyol di sekolah menengah Monte Vista di distrik sekolah menengah Grossmont Union. Sebenarnya Tim dan Doreen bertemu di kantor pengacara milik Tim sekitar tahun 1990. Ketika itu Doreen meminta bantuan hukum untuk urusan perceraiannya. Tim kemudian jatuh cinta pada guru muda yang cantik ini. Mereka berpacaran dan bertunangan sekitar 6 tahun sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Artinya mereka saling mengenal pasangannya sebelum menikah. Mereka mengenal sikap pasangannya. Doreen telah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Nathaniel Gunn yang dipanggil Nathan dan Bray Hansen yang dipanggil Hansen. Waktu Tim menikahi Doreen, kedua anaknya, Nathan berusia 6 tahun dan Bray berusia 4 tahun. Walaupun Doreen ini seorang guru, artinya memiliki pendidikan dan pengetahuan, tetapi perlakuannya pada Nathan dan Bray, anak kandungnya, tidak berperi kemanusiaan. Doreen telah memperlakukan anaknya dengan buruk, memukul, menghina, dan melecehkan kedua anaknya ini sejak mereka masih kecil. Nathan dan Bray sangat ingin mendapatkan kasih sayang ibu mereka. Mereka berdua berusaha menyenangkan hati ibu mereka agar berhenti menyiksa mereka. Tapi menyayangi mereka seperti umumnya ibu pada anaknya. Dalam perjuangan mereka mendapatkan kasih sayang ibunya, seorang duda yang bernama Tim menikahi ibunya. Tim adalah seorang laki-laki penyayang, baik hati, perhatian pada keluarga, ramah dan pandai bercerita. Dan Tim menyayangi Nathan dan Bray seperti anak kandungnya sendiri, terutama pada Bray. Setelah mereka menikah, Tim melihat sikap Doreen yang kejam pada anak-anaknya. Sehingga ketika Nathan
SMA, Tim menganjurkan dia untuk tinggal bersama neneknya agar terhindar dari kekejaman ibunya. Dan hingga Nathan lulus, lalu melanjutkan kuliah di University of Arizona sebagai mahasiswa teladan, namun Tim tetap membiayai pendidikan Nathan. Tim melimpahi istri dan anak-anak tirinya dengan kasih sayang. Sedangkan Erin, anak kandungnya yang sudah dewasa, tidak tinggal bersama mereka. Hidup mandiri dan mempersiapkan diri untuk menikah. Tiap hari Minggu, mereka menikmati waktu bersosialisasi dengan teman-teman lama. Dengan kegiatan-kegiatan seperti olahraga bersama hingga makan malam yang mahal. Doreen dan Bray sering diajak Tim liburan keliling dunia. Doreen tidak perlu khawatir akan biaya hidup karena semuanya sudah diberikan oleh Tim yang memiliki penghasilan besar sebagai pengacara. Semua orang menilai keluarga McNeil sebagai keluarga rukun, bahagia, dan terbuka. Nathan dan Bray tercatat sebagai siswa yang cerdas. Bray tumbuh menjadi seorang gadis pintar. Di usianya yang ke-17 tahun, dia sudah menguasai 3 bahasa dan bercita-cita menjadi pengacara seperti ayah tirinya. Bahkan dia ingin menjadi hakim serta menjadi presiden. Kakaknya Nathan juga seorang pemuda yang cerdas, sangat dekat dengan ayah tirinya. Tim memfasilitasi Nathan agar bersekolah di tempat terbaik. Mungkin mereka juga belajar keras agar meluluhkan hati ibunya. Namun sikap ibunya semakin memburuk, semakin kecanduan minuman beralkohol dan heroin dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi, hampir semua orang tahu tentang Doreen dan kebiasaan buruknya. Kalau di depan umum saja Doreen terang-terangan banyak minum minuman keras, apalagi jika di rumahnya. Semakin banyak lagi hingga mabuk berat. Tim sering menegurnya dan lama-kelamaan kebiasaan buruk Doreen ini menjadi gangguan dalam pernikahan mereka. Apalagi pada suatu ketika, Tim menegur Doreen dengan keras agar berhenti mabuk-mabukan dan meracuni diri dengan obat-obatan terlarang. Doreen justru marah dan mengacungkan pisau dapur pada Tim. Tim menegur Doreen ini karena dia menyayangi kedua anak tirinya agar tidak terpengaruh dengan kebiasaan buruk ibu mereka. Nathan dan Bray sangat tidak menyukai kebiasaan buruk ibu mereka. Tapi mereka tidak berani menegur karena ibunya kejam pada mereka sejak kecil, sehingga mereka terlalu takut pada ibunya. Ibunya sering melempar Nathan dengan pisau dapur, namun meleset. Sering mengancam untuk membunuh anak-anaknya, mengancam melempar mereka dari jembatan, mengancam membakar rumah mereka, dan tindakan serta ucapan yang sangat tidak patut terus-menerus dilakukannya pada Nathan dan Bray. Doreen juga dipenuhi kecemburuan pada Tim. Dia menuduh Tim memperhatikan perempuan lain. Kebiasaannya minum minuman beralkohol dan kecemburuannya pada Tim semakin membuat Doreen depresi dan memperparah keadaannya. Tim sendiri mulai bosan dan lelah menegur Doreen hingga suatu saat dia memutuskan pergi dari rumah dan tinggal di sebuah hotel. Doreen kemudian merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Tim, dan dia semakin depresi. Selama ditinggal oleh Tim ini, dia semakin banyak minum minuman keras dan tampaknya ingin bunuh diri karena terlihat sering memegang pistol yang dibelinya atas namanya sendiri. Sementara itu di hotel, Tim selalu terpikir pada Doreen. Dia tahu Doreen depresi jika ditinggalkannya. Mungkin saat itu semakin banyak minum minuman keras dan akan semakin liar.
Hal itu membuat Tim tidak tenang beristirahat di hotel, karena seharusnya dia ada di samping istrinya dan membantunya. Akhirnya pagi-pagi Tim memutuskan pulang ke rumah mereka yang mewah itu, bermaksud ingin membenahi hubungan mereka. Namun terlambat. Ketika Tim tiba di rumah mereka, dia menemukan Doreen meninggal secara tragis pada bulan Juni 2006 setelah mengonsumsi segenggam obat-obatan. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan para medis kemudian. Doreen mengonsumsi obat-obatan tersebut bersamaan dengan banyak minuman beralkohol. Tentu saja tujuannya untuk bunuh diri. Tindakan Doreen ini dinilai sangat egois. Dia tidak memberi kesempatan untuk Nathan dan Bre menikmati sedikit kasih sayang ibu. Hal ini membuat Nathan dan Bre sangat depresi. Selama ini mereka telah berjuang untuk meluluhkan hati ibu mereka. Namun hingga ibu mereka meninggal pun mereka tidak pernah merasakan kasih sayangnya. Nathan sebagai anak tertua menyesal tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghentikan ibunya agar tidak bunuh diri. Kematian ibunya meninggalkan sedih dan juga rasa malu karena mereka malu pada orang-orang karena tindakan bunuh diri ibunya sangat mengejutkan bagi warga sekitar yang menilai mereka sebagai keluarga bahagia. Mungkin orang tahu kekurangan Doreen, tapi sikap Tim sebagai suami dan ayah yang luar biasa mencintai keluarganya membuat orang iri ingin memiliki suami dan ayah seperti itu. Beberapa minggu setelah kematian Doreen, semuanya pelan-pelan berjalan kembali normal. Walaupun Bre masih sedih atas kematian ibunya, tetapi di satu sisi ada juga perasaan merdeka, karena tidak ada lagi ibu yang kejam pada mereka. Bre mulai mengambil alih semua tugas di rumah, seperti menyiapkan sarapan, memasak untuk keluarga, mencuci, setrika, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Bre sangat memperhatikan ayah tirinya Tim, dan hubungan mereka berdua jauh lebih akrab dibanding sebelumnya. Mereka saling memperhatikan dan banyak waktu bersama. Setelah hampir lulus dari SMA, Bre yang cerdas seharusnya mempersiapkan diri untuk hidup mandiri, kuliah, namun berarti dia harus keluar dari rumah Tim. Tempatnya dibesarkan sejak berusia 4 tahun. Keluar dari rumah mewah, nyaman, dan ayah tiri yang sangat baik bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Bre. Di San Diego ada Grossmont College, tempat berkuliah terbaik. Walaupun masih dalam satu wilayah, tapi Bre sepatutnya memang keluar dari rumah Tim dan mandiri. Tetapi dia ingin tetap tinggal di rumah dan bersama ayah tirinya, yang sejak kecil dipanggilnya Dad, panggilan hanya untuk ayah kandung. Pada bulan Juli 2007, sekitar 6 bulan setelah kematian Doreen, Tim mulai membuka diri. Dia jatuh cinta lagi pada seorang perempuan yang bernama Kim. Tim lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Kim dan lebih sering tinggal di rumah Kim. Tentu saja semakin sedikit waktunya bersama Bre di rumah. Dan akhirnya Bre merasa diabaikan, tidak disayangi, dan tidak dihargai lagi. Menurutku, motivasi Bre mengurus rumah, bekerja sebaiknya ini demi mendapatkan kasih sayang Tim agar tidak mengabaikan mereka setelah ibunya meninggal. Bre sadar betul posisinya sebagai anak tiri. Sedangkan Erin, anak kandung Tim yang juga disayangi oleh Tim, setelah dewasa meninggalkan rumah ayahnya dan hidup mandiri. Apalagi Bre
Seharusnya Bre tanpa diminta sudah berpikir sejak awal mempersiapkan diri untuk mandiri setelah dewasa. Tidak mungkin terus-menerus bergantung pada Tim, apalagi ingin terus tinggal bersama Tim. Hubungan Tim dan kekasihnya Kim ini semakin serius dan mereka merencanakan untuk menikah. Bre merasa itu suatu ancaman baginya. Dia tidak menginginkan kehadiran Kim. Ditambah lagi, Tim mengingatkan Bre yang sebentar lagi berusia 18 tahun. Bahwa jika Bre sudah 18 tahun, maka dia harus keluar dari rumah Tim untuk mandiri. Hal ini memicu amarah Bre pada Tim ayahnya. Lalu Bre mengeluh pada kakaknya Nathan yang saat itu berada di Arizona karena kuliah di sana dan merencanakan pembunuhan terhadap ayah tiri mereka. Bre meminta Nathan mencari pembunuh bayaran. Sementara Bre menyiapkan uang, duplikat kunci rumah, dan pistol milik ibu mereka yang sekarang menjadi milik Tim. Lalu Bre memasukkan semua itu ke dalam kotak dan menaruhnya di beranda di belakang agar pembunuh bayaran nanti bisa langsung mengambilnya. Rencana busuk itu akan dilakukan saat ulang tahun Tim yang ke-63 tahun, yaitu tanggal 18 Juli. Rencananya Bre akan mengajak Tim makan siang untuk merayakan ulang tahun Tim. Sementara itu, pembunuh bayaran sudah menunggu di rumah karena sudah disiapkan duplikat kunci bersama uang dan senjata. Dan ketika Bre dan Tim kembali ke rumah, si pembunuh akan melakukan aksinya membunuh Tim. Dan Bre meminta agar itu dibuat seperti perampokan dan berujung pada pembunuhan. Ternyata pembunuh bayaran yang dihubungi Nathan tidak datang. Tetapi Nathan akan melakukan sendiri pembunuhan terhadap Tim. Dan pada hari ulang tahun Tim, tanggal 18 Juli, dia lebih memilih merayakannya bersama kekasihnya Kim. Bre mengalah karena Tim bersedia merayakannya dengan makan siang bersama Bre di tanggal 19 Juli, sehari setelah ulang tahunnya. Pada tanggal 19 Juli itu, pukul 4.30 subuh, Nathan mengendap-endap masuk rumah. Tentu saja dengan menggunakan duplikat kunci yang disediakan Bre di beranda belakang. Nathan langsung ke kamar tidur Bre dan membangunkannya untuk membicarakan rencana pembunuhan Tim setelah makan siang. Menurut pengakuan Bre pada polisi, ketika Nathan gagal menyewa pembunuh bayaran, dia membatalkan rencana mereka. Tapi Nathan bersikeras tetap akan membunuh Tim dengan atau tanpa persetujuan Bre. Nathan sudah membeli pakaian hitam dan penutup kepala yang hanya kelihatan mata di Goodwill Store di Arizona. Setelah itu, barulah dia berkendara ke San Diego menuju rumah ayah tiri mereka. Tim yang semalam menginap di rumah kekasihnya Kim pada tanggal 19 Juli pukul 12.15 siang datang ke rumahnya menjemput Bre sesuai janji mereka untuk makan siang di luar, merayakan ulang tahun Tim. Setibanya di rumah, Tim memanggil-manggil Bre untuk memberitahu kedatangannya dan agar Bre bersiap berangkat. Bre terdengar menjawab dari kamar mandi di ruang atas. Sudah menjadi kebiasaan Tim, jika tiba di rumahnya dari suatu perjalanan, dia langsung ke ruang kerjanya untuk memeriksa pesan melalui telepon. Tapi sebelum tiba di ruang kerjanya itu, dia sudah dihadang oleh Nathan yang mengenakan pakaian serba hitam dan penutup kepala dengan pistol terarah pada Tim. Nathan menyamar sebagai seorang perampok. Pada saat itu Bre baru turun dari tangga dan Nathan yang sedang menyamar sebagai perampok meminta Bre mengikat tangan Tim dengan zip tie.
Setelah Bre mengikat tangan Tim, Nathan mengikat kedua tangan Bre ke belakang. Namun, Tim saat itu memohon diizinkan ke kamar mandi. Mungkin mau pipis maksudnya. Nathan memutuskan ikatan tangan Bre lagi dan memintanya meloroti celana Tim. Entah tujuannya apa, agar Tim pipis atau apa, karena tidak diantarkan ke toilet. Karena setelah itu Nathan mengikat kembali kedua tangan Bre dan membawanya ke ruang cuci pakaian. Dia menyuruh Bre menghadap dinding dan jangan menoleh. Setelah itu Nathan kembali pada Tim dan terdengar bunyi tembakan sekitar 4 kali. Rupanya meskipun Nathan menggunakan pakaian hitam dan penutup kepala, Tim mengenalnya. Bagaimana tidak, Nathan telah dirawat dan disayanginya sejak usia 6 tahun. Dan mereka berdua sangat akrab. Tim sering melindungi Nathan dari kekejaman Doreen. Pada saat Nathan akan menembaknya, Tim sempat bertanya, "Nathan, kenapa kamu mau membunuhku?" Tetapi Nathan sudah diselubungi keinginan untuk membunuh, sehingga tak sedikit pun terlintas bagaimana Tim menyayanginya sebagai anak kandung, telah memberi yang terbaik bagi ibu dan adiknya. Nathan tetap menarik pelatuk pistolnya hingga 4 kali, dan Tim terkapar berlumuran darah di lantai di dekat meja biliar. Setelah itu, Nathan berlari keluar sambil melepaskan pakaiannya dan penutup kepalanya. Dilemparkannya ke sekitar bersama pistol. Dia berlari menuju mobilnya yang sengaja diparkir agak jauh dari rumah Tim. Pada pukul 12.30, Bre menelepon 911 dan memberitahu petugas bahwa mereka diserang perampok. Ayahnya tertembak. Pada saat menelpon itu Bre menangis panik. Jika Tim tadi datang sekitar pukul 12.15 dan Bre menelpon 911 pukul 12.30, berarti kejadian pembunuhan itu terjadi dengan sangat cepat, hanya 15 menit. Petugas polisi segera datang ke rumah Tim dan mereka mendapatkan pemandangan yang mengerikan. Tim tertelungkup di lantai berlumuran darah, telanjang dari pinggang ke bawah. Di dekat situ ada Bre yang menangis dengan tangan terikat. Dan dia mengatakan tangannya sakit. Seorang polisi yang bernama Colin Forsey buru-buru memutuskan ikatan tangan Bre. Polisi segera memeriksa sekitar kejadian. Mereka tidak menemukan tanda atau bekas rumah dirangsek. Dan mereka menemukan pistol revolver kaliber 357 di tangga menuju halaman belakang, serta pakaian yang diduga dikenakan pembunuh sangkut di pohon di halaman belakang. Saat interview sebagai korban, Bre mengarang kesaksiannya. Tentu saja sudah dipersiapkan sejak awal menyusun rencana. Dia katakan bahwa Tim terkejut ketika dihadang oleh seorang bermasker dan bersenjata. Perampok itu juga mengikat tangan Bre, mengambil cincin dan ponselnya, lalu memindahkan Bre ke ruang lain. Setelah itu kembali pada Tim di ruang tempat bermain biliar. Bre mendengar perampok itu meminta nomor kombinasi brankas, tapi Tim menolak. Hal itu memicu perkelahian dan berakhir pada penembakan Tim. Ketika polisi bertanya bagaimana Bre bisa menelpon 911 sedangkan kedua tangannya terikat ke belakang, jawabnya dia menekan nomor telepon dengan lidahnya. Polisi pasti bingung mendengar jawabannya. Dan setelah diinterview di kantor polisi oleh detektif Maria Rivera, detektif ini mengantar Bre untuk tinggal dulu di rumah Richard McNeil, saudara kandung Tim. Di rumah itu Richard bersama istrinya Bonnie dan seorang putih mereka. Mereka dengan tangan terbuka menerima Bre yang sudah dianggap keponakan sendiri,
karena sudah seperti anak kandung Tim. Malah ketika Bonnie ke tempat kejadian perkara dan mengetahui iparnya Tim terbunuh, dia sempat berteriak-teriak panik menanyakan keadaan Bray, mengkhawatirkan terjadi hal buruk pada Bray. Setelah mengantar Bray ke rumah Richard dan Bonnie, Detektif Rivera kembali ke rumah Tim untuk memeriksa. Dan pada sorenya Detektif Rivera ini kembali ke rumah Richard McNeil untuk menginterview Bray lagi. Kali ini Bray keceplosan. Dia menyebut Nathan yang mengikat tanganku. Detektif Rivera langsung fokus pada nama yang disebut Bray. "Siapa Nathan?" tanyanya. "Saya tidak ada menyebut Nathan," kata Bray berusaha menyangkal. Tapi Detektif Rivera mendesaknya. Dan akhirnya dia mengakui bahwa nama itu didengarnya disebut oleh Tim ketika perampok itu akan membunuhnya. Kemudian Rivera mengetahui dari Richard dan Bonnie bahwa Nathan itu adalah nama kakak Bray. Kurang dari 10 jam setelah kejadian, polisi menyiarkan sketsa wajah perampok di media-media berdasarkan keterangan beberapa saksi mata yang sempat melihat seorang laki-laki berlari dari rumah Tim saat kejadian. Ada juga saksi tetangga yang menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah Nathan. Putri Richard memprint sketsa wajah yang didapatnya dari internet. Bray yang ikut melihatnya tiba-tiba berkata, "Sketsa ini tidak akurat. Bukan begitu wajah perampoknya." Putri Richard ini kaget dan curiga, karena sebelumnya Bray mengakui tidak melihat wajah perampok karena tertutup. Putri Richard diam-diam menelepon polisi, memberitahu pengakuan Bray dan kecurigaan mereka. Lalu pada malam itu juga, pukul 10.45, polisi menangkap Bray dari rumah Richard McNeil. Dan kakaknya Nathan juga ditangkap di Arizona. Beberapa waktu sebelumnya, ketika polisi menyampaikan kejadian tragis yang terjadi pada Tim, Nathan seolah-olah kaget dan menyatakan tidak tahu apa-apa karena dia berada di Arizona. Tetapi kemudian berdasarkan pengakuan Bray, Nathan pun ditangkap. Dan dari pakaian serta tutup kepala yang dikenakan perampok yang didapatkan dari tempat kejadian, polisi mendapatkan DNA yang cocok dengan DNA Nathan. Dua saudara kandung ini saling tuduh. Bray mengakui semula merencanakan pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran. Tapi karena tidak berhasil, maka dia melarang Nathan. Namun Nathan bersikeras tetap akan membunuh. Sedangkan pengakuan Nathan bahwa Bray yang bermasalah dengan Tim karena marah diminta keluar dari rumah saat berusia 18 tahun dan cemburu pada kekasih Tim yang telah merampas perhatian Tim darinya. Bray mengakui dia yang mempunyai ide awal untuk membunuh Tim, tetapi Nathan yang memberi ide untuk menyediakan uang dan menyediakan pistol. Serta Nathanlah yang menembakkan pistol milik ibu mereka itu sampai Tim terbunuh. Hingga 2 tahun setelah kematian Tim, proses persidangan berjalan rumit dan unik karena tersangkanya 2 orang saudara kandung yang melalui pengacara mereka sama-sama saling menyangkal sebagai pelaku pembunuhan. Namun akhirnya sidang memutuskan Nathan dihukum 25 tahun penjara dan Bray dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Erin, putri kandung Tim, mengatakan ketika dia melihat Bray di persidangan, dia ingin memeluknya karena sudah dianggapnya sebagai adik kandung. Bray ini jauh lebih muda dari Erin dan mereka sebenarnya berdasarkan cerita Erin sangat akrab. Ketika mereka diajak ayahnya piknik, Erin juga ikut bersama-sama. Walaupun dia sama sekali tidak menyangka Bray dan Nathan tega membunuh ayahnya.
Erin katakan, sama seperti rasa sedihku karena kehilangan ayah yang kucintai, demikian juga aku sedih kehilangan kamu ketika kamu harus masuk penjara. Bray juga menuliskan surat pada Erin tentang betapa dia mencintai dan menyayangi Tim dan Erin, serta menyampaikan permintaan maaf. Bray sangat mencintai Tim dan mengidolakannya, sehingga dia ingin sama seperti ayah tirinya dalam segala hal. Kehadiran kekasih Timlah yang membuatnya merasa takut, kehilangan sosok idola, ayah sekaligus ibu yang mengasihinya. Namun, banyak juga yang mengatakan bahwa motif utama pembunuhan itu karena warisan dan uang Tim. Erin yang akan menikah beberapa hari setelah kematian ayah kandungnya melangkah menuju altar pemberkatan tanpa digandeng ayahnya Timothy Kelly McNeil. Demikianlah kisah ini. Tabe selamat dari channel Kisah Umay.